Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dela Donita, NIM 2112111781 di kelas 3A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan praproposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Lalu di sini ada latar belakang. Hipertensi merupakan penyakit yang tidak menular, melainkan sangat berbahaya dikarenakan tidak ada tanda-tanda sebagai peringatan dan juga dijuluki sebagai pembunuh diam-diam. Kebanyakan orang dengan penderita hipertensi jarang terlihat dikarenakan orang dengan penderita hipertensi merasa dirinya sehat dan energik yang stabil. Lalu pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan cara pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Salah satu bentuk pengobatan non-farmakologis dalam mengatasi hipertensi dengan pengobatan herbal, yaitu dengan minum air kelapa dingin. Lalu air kelapa muda. Setelah itu dari riset data yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa prevalensi di Indonesia pada penduduk lebih dari 18 tahun berdasarkan pengukuran secara nasional sebesar 34,1%. Lalu terjadinya peningkatan setiap tahunnya menjadi 38,7%. Lalu di sini ada rumusan masalah yang dimana berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu apakah ada pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Lalu di sini ada tujuan penelitian yaitu tujuan umum, tujuan khusus, lalu manfaat penelitian yaitu bagi penelayanan keperawatan, kemudian bagi institusi pendidikan, lalu bagi peneliti selanjutnya. Setelah itu tujuan pustaka. Yang pertama, tekanan darah, yaitu merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kekuatan darah mengalir ke dinding pembuluh darah yang keluar dari jantung pembuluh arteri yang kembali ke jantung pembuluh balik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah saat jantung dalam keadaan istirahat. Lalu definisi hipertensi yaitu merupakan suatu penyakit yang dimana terjadinya peningkatan tekanan darah secara abnormal pada arteri yang sering dikenal dengan hipertensi. Suatu keadaan seseorang yang mengalami kenaikan atau peningkatan nilai tekanan darah. Lalu adapun batas normal yang ditujukan oleh nilai sistolik dan diastolik pada pemeriksaan tensi dengan menggunakan alat pengukur seperti Kraft air raksa atau serta alat-alat digital lainnya. Kemudian definisi air kelapa muda, yang dimana adalah cairan berwarna bening yang tersimpan di dalam buah kelapa. Kandungan utama di dalam air kelapa adalah gula. Gizi di dalam air kelapa meliputi air, karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya yaitu kerangka teori, yang dimana faktor risiko hipertensi yaitu usia, stres, alkohol, garam berlebihan. Lalu terjadinya hipertensi. Kemudian klasifikasi hipertensi yaitu normal. Hipertensi dalam keadaan normal sistolik 120 mmHg, diastolik 80 mmHg. Kalau yang abnormalnya itu sistoliknya lebih dari 140 mmHg, diastoliknya itu kurang dari 90 mmHg. Lalu pengobatan hipertensi ini ada yang farmakologi dan non farmakologi. Kalau yang non farmakologi ini air kelapa muda. Kemudian di sini ada juga kerangka konsep yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independennya itu pemberian air kelapa muda. Variabel dependennya itu tekanan darah pada penderita hipertensi. Kemudian hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H1-nya adalah pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. H0-nya itu tidak ada pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Selanjutnya itu desain penelitian, yang dimana desain penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian pre-eksperimen menggunakan pendekatan on-group, pretest, dan protest desain untuk mengetahui perubahan sebelum dan sesudah diberikan air kelapa muda pada penderita hipertensi. Lalu waktu pemberian evaluasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian akan dilakukan, sementara waktu penelitian mencakup pada rentan waktu pelaksanaan penelitian. Lalu populasi dan sampel, yang dimana populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Kemudian kriteria sampel, yang dimana kriteria inklusi adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh subjek dapat diikutsertakan dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu bersedia menjadi responden, pasien dengan penderita hipertensi, pasien hipertensi tidak minum obat.
Lalu kriteria eksklusi adalah keadaan yang menyebabkan subjek tidak memenuhi kriteria, yang dimana pasien yang penderita hipertensi, kemudian pasien yang suka mengkonsumsi makanan yang mengandung garam berlebihan. Lalu kriteria dropout adalah kriteria yang apabila dijumpai menyebabkan objek tidak dapat melanjutkan sebagai sampel dalam penelitian, yang dimana jika tekanan darah responden mengalami hipotensi, lalu responden tidak mengikuti aturan penelitian, tidak mengikuti intervensi secara keseluruhan, lalu responden meninggal dunia pada periode penelitian. Kemudian teknik pengambilan sampel, yang dimana yaitu menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik sampel yang tidak memberikan peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk memilih menjadi sampel. Pada penelitian ini non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, sampel yang diambil adalah pasien hipertensi. Lalu variabel dan definisi operasional. Variabel dependen bebas adalah pemberian air kelapa muda. Variabel dependen terikat pemberian yang dipengaruhi adalah tekanan darah pada penderita hipertensi. Kemudian definisi operasional. Variabel dependen pemberian air kelapa muda, yaitu definisi operasionalnya yaitu pemberian air kelapa muda kepada responden selama 1 minggu dengan frekuensi 2 kali sehari pada pagi hari. Alat ukurnya yaitu gelas. Cara ukurnya memberikan air kelapa muda 1 gelas pada pasien. Hasil ukurnya yaitu disesuaikan dengan hasil pengukuran tekanan darah apakah mengalami penurunan atau tidak. Skalanya ordinal. Kemudian dependen tekanan darah. Hasil pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik dalam satuan mmHg pada penderita hipertensi dan sebelum dan sesudah diberikan intervensi air kelapa muda. Kemudian alat ukurnya yaitu stetoskop, tensimeter. Kemudian cara ukurnya yaitu melakukan pengukuran tekanan darah. Lalu hasil ukurnya yaitu skor tekanan darah dalam satuan mmHg. Kemudian skalanya yaitu rasio. Kemudian instrumen penelitian, yang dimana merupakan alat-alat yang digunakan pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, tensimeter, dan lembar observasi. Kemudian etika penelitian yaitu autonomi, yaitu kebebasan memutuskan untuk diri sendiri. Kemudian confidentiality yaitu kerahasiaan. Lalu justice yaitu keadilan. Kemudian non maleficence yaitu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang akan ditimbulkan. Lalu anonymity yaitu tanpa nama. Kemudian analisa data ada 2, yaitu analisa univariat, merupakan analisa yang dilakukan terhadap masing-masing variabel yang dianalisa untuk mengetahui distribusi dari setiap variabel. Kemudian analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel dependen dengan variabel dependen dengan menggunakan uji sequence. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu data yang digunakan yaitu data primer, yang dimana dapat dilangsungkan dari responden yang akan diteliti dengan cara melakukan pengisian kuesioner sebelum dan sesudah melakukan pemberian air kelapa muda dengan menggunakan kuesioner. Lalu tahap penggunaan data. Tahap persiapan yang pertama, pada tahap awal penelitian mengurus surat izin untuk mengambil data penelitian di bagian ada Universitas Mercu Bakti Jaya Padang. Kemudian surat dari Universitas Mercu Bakti Jaya Padang dimasukkan oleh peneliti ke puskesmas terdekat untuk mencari data responden. Kemudian setelah mendapatkan izin, peneliti dapat mengambil data awal dari puskesmas dan melakukan survei awal. Kemudian peneliti mengonfirmasi ulang untuk mengambil data responden sesuai dengan teknik pengambilan sampel dan ketepatan jumlah sampel yang diambil. Selanjutnya peneliti mengurus surat etik penelitian sebelum memulai penelitian. Setelah itu surat etik penelitian selesai, peneliti mengurus surat untuk memulai penelitian. Kemudian tahap pelaksanaan, tahap pretest sebelum dilakukan intervensi yaitu pemberian air kelapa muda. Lalu tahap intervensi, melakukan pemberian air kelapa muda selama 1 minggu 2 kali sehari pada pagi hari saat mengalami tekanan darah tinggi. Setelah itu lihat apakah ada penurunan tekanan darah setelah mengkonsumsi air kelapa muda. Kemudian tahap post test. Setelah selesai dilakukan intervensi selama seminggu, penelitian kemudian melakukan post test, yang dimana melakukan pemberian air kelapa muda dan lihat penurunan atau perubahan setelah meminum air kelapa muda. Peneliti menilai kembali yang dirasakan dengan menanyakan kembali pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Pada tahap akhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden atas ketersediaan waktu dan telah bersedia menjadi responden dalam penelitian. Kemudian dalam pengelolaan data,
Ada pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pemeriksaan data editing. Peneliti melakukan pemeriksaan data mengenai kecocokan dan juga kesesuaian nama, inisial, usia, pendidikan, alamat, riwayat penyakit, dan memasukkan data entry. Lalu mentabulasi data atau tabulating, yaitu proses dan memasukkan ke dalam bentuk tabel atau daftar. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam pengamatan data. Kemudian membersihkan data atau cleaning. Pada tahap terakhir data pemeriksaan kembali agar tidak ada kesalahan dan perbedaan antara lembar observasi dan kuesioner yang telah dikumpulkan dengan data yang sudah diinput ke dalam komputer. Baiklah, itulah hasil dari presentasi proposal saya yang berjudul pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.